Pak Ilham, kalau tadi ya, menurut Pak Ilham sendiri, apakah sebenarnya kita perlu nggak sih memisahkan akun untuk invest dan trading supaya nggak kecampur-campur gitu? Oke, mau dipisah boleh, ya, karena kebetulan di Miri Asset sendiri ya, itu ada kita punya 4 jenis akun kan, ada reguler, day trade, syariah, market. Mau dipisah boleh. Tapi kalau memang mau digabung juga nggak apa-apa. Ya, cuma yang bikin mungkin nanti sedikit ambigu ketika akunnya digabung, ketika kita let's say beli saham A gitu ya, mau untuk invest. Nah, ketika udah berjalan, ternyata kita mau trading juga. Nah, itu kan akan mempengaruhi nilai averaging-nya nanti ya, averaging sahamnya. Nah, mungkin yang membedakan atau mempermudah tadi tidak mempengaruhi nilai averaging kita ketika kita diversifikasi akun saham ya. Jadi bukan cuma saham aja nih yang dibedain di diversifikasi, tapi akun saham juga bisa. Ya mungkin let's say, oh saya buka akun serial lagi tapi ini untuk khusus yang invest gitu ya. Atau buka yang akun margin khusus untuk invest, regulernya khusus untuk trading. Nah, itu juga bisa. Ya, baik Pak Ilham, kalau terkait dengan yang tadi ya Pak Ilham, dengan dana yang nganggur tadi misalnya 20%, misalnya udah dipakai nih Pak Ilham untuk average. Nah, kalau setelah digunakan itu nanti kan berarti nggak ada lagi tuh Pak Ilham dana nganggurnya, atau nggak dana nganggurnya jadi tinggal dikit. Nah, itu gimana Pak Ilham untuk mengembalikan lagi ke posisinya? Oke, gini ya. 20% tadi dana cash, tadi di awal saya bilang ini contoh untuk orang yang tidak bisa top up. Ya, jadi dia wajib punya dana cash. Tapi kalau orang yang memang bisa top up, ya saya rasa dia nggak wajib ada dana cash di fotonya karena dengan mudahnya dia pakai klik BCA, gitu ya. Nah, tapi kalau dia tidak punya, dia wajib punya itu. Nah, dana cash ini yang dia gunakan itu kan tadi untuk prediksi yang kesleo ya, yang kita prediksi dia naik, nyatanya dia malah turun. Nah, digunakannya pun ini bukannya langsung dia langsung main averaging aja, bukan. Tapi dia wajib gunakan ini ketika marketnya sudah ada rem. Maksudnya sudah ada rem tuh gini, ketika lagi saham lagi turun, ya turun ke bawah, tiba-tiba dia ada kasih setway. Nah, itu ada rem. Ya, kalau saya sebutnya itu rem berarti. Disitulah kita masuk. Karena kenapa? Karena wajib ada new high dari candle sebelumnya ketika rem itu muncul. Nah, jadi ketika dana cash ini masuk bukan nyari cuan kitanya, ya bukan nyari profit, tapi ngurangin resiko yang tadi sudah ada. Gitu. Jadi ketika kita masuk, kita keluar, nggak cuan tapi rugi enggak ya. Jadi resikonya yang kita hilangkan. Nah, kebanyakan orang ketika dia averaging beli beli, ya dia nggak lihat rem itu ya. Tapi market masih downtrend dia beli, akhirnya keseret turun, keseret turun. Dan ada juga yang sudah averaging di saat yang tepat, tapi dia ngarepin cuan luar biasa. Ya itu juga salah. Karena kenapa? Ketika primary trend, tren besar dalam sebuah teknikal dia downtrend, ya maka tren kecilnya itu dia hanya kasih wave ya. Kalau di dunia teknikal ada wave, ada technical rebound, ya ada pembalikan arah. Nah itu dia hanya kasih itu, bukan berarti dia akan jadi uptrend. Nah itu yang salahnya orang jadi udah averaging banyak, besar, ada pembalikan arah, tapi momentum itu tidak dimanfaatin peluangnya. Dia nggak keluar, tapi dia mengharapkan jadi profit yang luar biasa. Alhasil, ya malah jadi minusnya tambah gede ya. Gitu Bu Mas. Baik, baik. Nah, itu saya Pak Ilham. Aduh, Jadi tapi memang tipikal, tapi jadi kita belajar ya Pak Ilham. iya Jadi iya. ketika kita average itu memang bukan bukan waktunya kita untuk average down ya. Bukan kita waktunya untuk mengharapkan kemudian oh nanti naiknya lebih tinggi lagi, enggak seperti itu ya Pak Ilham. Iya, enggak. Ya, jadi gini, market itu ketika dia down, ada namanya rem kalau dari saya pribadi. Dia kasih rem itu belum belum menjadi pembalikan arah. Tapi ketika rem ini muncul, probabilitasnya dia wajib kasih ya. Jadi probabilitas ya, karena di market itu nggak ada yang 100% ya. Nggak ada yang 100% benar ketika jawab A, pasti akan jadi A, nggak mungkin. Ya. Jadi ini probabilitas. Biasanya itu dia wajib kasih new high dari hari sebelumnya. Nah itu baru rem, belum technical rebound. Nah kalau ada technical rebound, baru dia akan kasih kenaikan dari pada saat rem itu terjadi. Bisa 10-30% technical rebound. Kalau sudah sampai 45%-an, nah itu biasanya sudah menjadi uptrend lagi dia. Baik, baik. Nah, ini yang sangat-sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Jadi besok diterapkan. Pak Ilham, ini ada pertanyaan selanjutnya tentang scalping. Kayaknya ini banyak banget yang pengen jadi scalper ya. Jadi Oke. Pak Ilham, tapi karena mungkin hari ini kita nggak bahas
tentang scalping terlalu banyak, tapi mungkin boleh dikasih bocorannya sedikit-sedikit nih Pak Boleh, Ilham. boleh, Jadi boleh. ini ada beberapa yang nanya tentang false break nih Pak Ilham. Jadi scalping pakai chart 30 menit atau 10 menit gitu sering false break katanya. Nah kalau misalnya false break itu saran Pak Ilham sendiri, apakah scalper itu lebih baik jual aja sahamnya? Oke, nah tadi ya, ketika kita masuk sebuah saham tembus resisten, biasanya dia nggak langsung new high gitu ya. Biasanya gitu ya, kita berharap kan dia new high langsung ya, candle to candle gitu. Tapi bisa juga ketika dia break, tapi dia langsung begini besokannya atau candle berikutnya ya, candle berikutnya jadi merah, dia false break. Nah itu bukan berarti kita langsung buru-buru cut loss ya. Apalagi kalau misalnya kita juga scalper, nggak harus gitu loh. Karena kita bisa pakai candle break ini ya, candle pertama yang dia kasih break di resist itu yang kita bisa pakai sebagai support. Lihat aja low-nya di berapa, selama next candle belum ada tutupan di bawah low tersebut, we can hold. Baik, baik. Nah, ini nanti kayaknya bakal dibahas lebih lanjut lagi, lebih detail lagi ya Pak Ilham di minggu-minggu Ya, berikutnya. Pak Ilham nanti akan betul disertai dengan sekali. contoh. Jadi sahabat Miraset juga bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Nah, Pak Ilham ini ada pertanyaan terkait dengan, nah kalau menurut Pak Ilham, nah tadi kan Pak Ilham ada sempat sampaikan average down ya. Kalau dari Oh, Pak Ilham sendiri sebenarnya kalau scalper tuh average down itu sebenarnya disarankan atau tidak disarankan untuk scalper? oke. Nah, kalau untuk scalper boleh average down atau tidak? Boleh sebenarnya ya, selama belum melewati atau melampaui batas trading plan untuk stop loss kita. Ya, karena tadi kan mau kita scalper, mau day trade, mau swing, mau invest, kita harus punya trading plan, punya batasan support, punya batasan resist. Dan semua trading plan itu dibuat dan disiapkan sebelum kita buy sebuah saham. Ya, jadi jangan udah buy baru bikin trading plan. Wah, itu udah nggak benar deh. Ya, karena maunya tuh otak kita, wah ini bagus terus ngasih trading plan-nya ya. Nggak ada yang mau jelek-jelek ya jangan. Jadi buatlah dulu trading plan baru kita eksekusi. Nah, trading plan-nya itu kan tadi yang pakai support resisten begitu ya Pak Ilham. Ya, Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah kalau untuk nentuin support resistennya untuk scalper tuh gimana Pak Ilham? sama ya. Jadi kalau saya pribadi begini, mau itu untuk scalper, day trade, swing, invest, cara baca teknikalnya sama. Ya, nanti kita akan langsung sekalian praktek ya di next class. Nah itu sama dengan support dan resist yang sama, yang ngebedain time frame-nya lebih kecil. Itu aja. Oke, baik, baik. Semua Nanti teknikal mau itu kita buka monthly, ya weekly, daily, menit, bentuknya kan sama. ya. Ya, candle to candle-nya pun juga sama. Yang ngebedain cuma time frame-nya, durasi waktunya ya. Ataupun tick ya, tick pun juga sama. Cuman saya tidak menyarankan untuk sahabat nilai aset menggunakan tick ya, kalau memang belum terbiasa dengan menit. Baik, baik Pak Ilham. Nah, Pak Ilham tadi kan Pak Ilham ada sempat bahas tentang bikin catatan nih. Jadi Ya, dicatat jurnal. trading plan-nya, kemudian buy sell-nya. Nah, itu biasanya yang dimasukkan dalam catatan itu apa aja sih? Ini ada nasabah atau investor yang bertanya nih, bisa kasih contoh nggak sih Pak Ilham cara Oke. bikin jurnalnya itu seperti apa? Contoh let's say begini, hari ini saya beli saham A misalnya. Belinya karena apa? Ya, karena misalnya mungkin karena teknikal dia break segini. Terus kita tulis ya dengan target harusnya sekian. Nah, nanti kita lihat nih jurnal ini untuk sebagai pembuktian ke diri kita. Biar tadi ya, biar apa? Biar kita tuh lebih pakem terhadap psikologi trading nantinya. Ya, karena dengan jurnal tadi kita bisa flashback, bisa lihat histori kita. Oh, ternyata saya salah nih kemarin. Dia belum tembus resist, berarti resistnya ternyata di sini, bukan di sini. Nah, itu gunanya jurnal ya. Itu bisa mempercepat pembelajaran untuk diri kita. Ya, karena kebanyakan kan ya boleh tanya ke pribadi masing-masing lah ya. Kebanyakan tuh habis beli, oh karena ini lihat chartnya begini. Terus nggak taunya dia salah nih, dia cut loss ya. Habis itu dia mengulang lagi tuh nanti nextnya. Entah di saham yang sama atau saham yang berbeda, tapi di pola chart yang sama. Nah dengan adanya jurnal itu, agar kita tidak mengulang hal yang sama ketika ada kejadian di pola yang sama. Jadi intinya memang harus rajin didokumentasikan begitu ya Pak Ilham? Ya, tapi Karena ketika nanti kita sudah berulang mengalami hal tersebut, ya itu kan secara tidak langsung udah langsung hatam ya. ya, Udah akan langsung teringat ya, sama seperti lah
ketika kalau laki-laki mungkin, kalau cewek jarang ya main bola ya. Ya dulu laki-laki belajar main bola itu pasti mata kita lihatnya ke bola gitu ya. Tapi setelah sekian minggu kita belajar main bola, ya mata kita udah nggak lihat bola kan. Tapi kita lihatnya teman kita, siapa yang mau dioper nih. Kaki udah hebat sendiri tuh, dia bisa tahu bisa kemana arahnya. Nah, sama seperti itu. Baik, baik, baik Pak Ilham. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Pak Ilham. Ini Ya, ada pertanyaan. Nah ini, Pak Ilham pernah nggak? Kita ada waktu 3 menit lagi, Pak Ilham. ya, ya. Jadi ini beberapa pertanyaan terakhir. Nah, Pak Ilham, ini kan sering banget kalau misalnya scalper itu atau misalnya kita mau day trade lah ya, gitu misalnya ketika kita beli kemudian di hari berikutnya itu kena ARB. Nah, kalau menurut Pak Ilham sendiri atau mungkin dari pengalaman Pak Ilham, kalau misalnya kita terlanjur beli saham yang pada saat open itu langsung ARB bawah, itu apa saran Pak Ilham? Oke. Nah, kalau memang kita habis beli terus keseret ke ARB ya kita satu ya pastikan di teknikalnya. Ya. Pastikan di teknikalnya batas bawahnya di mana. Ya, karena ARB di sini bukan berarti wah kita harus berburu cut loss, enggak juga. Karena tergantung time frame yang kita gunakan tadi dan batasan supportnya di mana. Selama supportnya belum sampai dan belum sesuai trading plan kita, ya kita boleh hold. Ya, tapi yang harus kita pastikan apa? Ya tadi uang cash. Berarti mungkin ada uang tradingan yang lain porsinya di porto kita yang harus kita siapkan nanti pada saat dia sampai di support, ya berarti uang cash kita sudah lebih banyak dari sebelumnya. Untuk apa? Untuk averaging tadi. Ya, karena kita nggak boleh berharap saham ini ketika mantul naik sampai ke awal dia pertama W gitu ya. Yang penting tadi ketika kita masuk averaging jadi bisa ngurangi resikonya atau bisa menghilangkan resiko. Walaupun nggak cuan tapi nggak jadi dapat resiko kitanya. Baik, terima kasih Pak Ilham. Dan Ya. pertanyaan berikutnya, Pak Ilham, ini ada pertanyaan untuk seorang pemula, trader ya, trader pemula, sebenarnya target return yang realistis tuh menurut Pak Ilham tuh berapa Pak Ilham? Misalnya, contohnya, apakah kalau misalnya kita targetnya 1,5 dari IHSG, return IHSG per tahun gitu ya untuk 1 tahun pertama, apakah itu realistis atau Pak Ilham ada pendapat lain? Oke, kalau return dari modal ya maksudnya ya. Iya. Let's say begini deh, kita ambil contoh misalnya modalnya 500 juta. Kalau misalnya target saya 15 juta, berarti berapa persen dari 500 juta? 3% ya? Iya. 3%. 3% itu kalau saya targetin untuk 1 bulan dengan modal 500 juta, itu make sense banget. Ya, karena modalnya cukup lumayan 500 juta, dapetin 15 juta 1 bulan, 3%. Itu make sense banget. Berarti kalau setahun bisa sampai 36% malah. Jadi jangan lihat dari ISG-nya gitu ya, karena kita nggak belanja ISG. Ya kita dari saham-sahamnya, tapi kita panutan atau cerminan ke modal. Nah kebanyakan orang itu yang salah kaprah tuh begini, modalnya seada-adanya, tapi berharap ya cuannya sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Nah itu yang salah. Contoh misalnya modal kita 1 juta, gitu dalam sebulan kita ngarepin 10 juta, yaitu bukannya nggak bisa, bisa, tapi itu perlu usaha yang luar biasa sekali gitu kan. Nah, tapi dengan modal tadi kita bisa ukur gitu loh. 500 juta, saya cari 15 juta, itu make sense sebulan didapetin 15 juta dengan modal 500 juta, itu make sense. Nah, itu Berarti kalau modal iya, gitu ya. berarti dari modal begitu ya. Dari modal, betul. Kita lihatnya modal. Jadi sama untuk ngatur memperkuat psikologi ini, jangan pernah lihat value ketika kita transaksi jual beli saham. Ya, tapi lihatnya presentasi. Karena orang ketika dia beli 1 juta, ya, lalu kenaikan sahamnya misalnya let's say 1% lah. 1 juta itu baru 10.000 gitu ya. Jadi ketika dia beliatnya 10.000, dia nggak akan mau jual gitu. Dikit Padahal katanya. itu di cat nggak tembus resist, mau balik arah gitu ya. Dia nggak akan jual. Kenapa? Karena dia lihat 10.000-nya tadi. Tapi kalau kita lihatnya presentasi, ya kita akan lebih aware gitu. Oh 1% loh, deposito aja 4% setahun. Kita 1% sehari. Ya jadi akan lebih mudah untuk mengklik. Ya tapi kalau kita mau lihat value boleh. Ya, tapi tadi kita berkaca dulu modalnya. Karena ketika saya beli 1 miliar, jadi naik 1% itu 10 juta. Jadi kalaupun saya lihatnya value, saya pasti akan jual. Karena siapa yang mau ngasih uang 10 juta satu hari gitu.
Baik, baik. Terima kasih Pak Ilham. Dan ini Ya, pertanyaan yang terakhir, Pak Ilham. ya, Ini pertanyaan dari Ibu Ani. Apakah di Mirai Aset bisa mendaftar 2 akun dengan 1 KTP, Pak Ilham? Tadi jadi mau bisa, dipisahin misalnya untuk investasi dan trading gitu. bisa, Bu. Bisa. Dengan satu data yang sama itu satu orang data yang sama dia bisa buka 4 jenis akun. Ya. Semua nasabah yang buka pertama kali di Mirai Aset itu akunnya pasti reguler. Lalu dia punya 3. Ketika dia sudah punya reguler, dia bisa punya day trade, dia bisa syariah, dia bisa punya akun margin. Nah itu dengan data yang sama bisa semua. Kalau untuk 2 akun reguler dengan 1 KTP bisa, Pak Ilham? Tidak bisa, Oke, tidak bisa. Jadi dengan jenis yang sama itu nggak bisa pakai data yang sama. oke. Berarti harus jenis akunnya yang berbeda begitu ya, Berbeda, Pak Ilham? betul. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Ilham. Wah, ini udah Sama-sama. 1 jam lebih sedikit dan juga kita makin seru pembahasannya sahabat Miraset, tapi karena sudah jam 14.37 harus saya akhiri. Terima kasih banyak Pak Ilham dan kita akan Ya, ketemu lagi di minggu depan dan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik ya Pak Ilham. ya, betul. Tadi Minggu udah depan banyak kita banget. akan bahas menu-menu yang digunakan. Ya, sip. Jadi nanti sahabat Miraset bisa maksimalkan nih penggunaan hots-nya Betul. ya Pak Ilham. Ya, Baik, terima kasih banyak Pak Ilham dan terima kasih juga ya. untuk sahabat Mira Asset yang sudah mengikuti kegiatan mentorship pada siang hari ini bersama Pak Ilham. Dan nanti di sesi jam 4 sore nanti ada Pak Yudi Chen yang akan juga memberikan ilmunya untuk kegiatan mentorship di hari ini. Dan untuk saat ini saya akan kembalikan ke Glenda. Silakan Glenda. Wah, terima kasih banyak Pak Ilham dan juga Bu Marta atas materi yang tadi sampaikan siang hari ini. Nah, gimana sahabat Mira Aset? Semoga bisa membantu persiapan kamu kompetisi di Senin besok ya. Dan jangan lupa, minggu depan Pak Ilham akan ngajarin menu-menu hots, jadi kamu bisa optimalin hots kamu supaya bisa lebih cuan dan kompetisi nanti bisa lebih potensial untuk menang. Terima kasih banyak Pak Ilham dan juga Bu Marta. Kita ketemu lagi sore nanti jam 4 di kelasnya Pak Yudi Chan. Terima kasih sahabat Mira Aset.